Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Syahputra dari kelas Teknik Informatika. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mengerjakan latihan basic Dart, tugas mata kuliah pemrograman perangkat bergerak dengan dosen pengampu Bapak Nopianto. Untuk tugasnya itu ada 5 soal ya. Oke, di sini kita latihan basic Dart menggunakan aplikasi Idealist. Nah, dengan sistem pemrograman menggunakan basic Dart. Oke. Yang pertama itu soalnya itu membuat program yang meminta pengguna memasukkan nama dan usia mereka. Cetak pesan yang memberitahu beberapa tahun lagi mereka harus mencapai usia 100 tahun. Nah, di sini ada gambar contoh outputnya. Pertama masukkan nama Anda atau nama kita, Sini Nopianto, masukkan usia kita 32 dan setelah itu, setelah kita memasukkan nama dan usia kita akan muncul pesan, "Hai Nopianto, kamu akan berusia 100 tahun dalam 68 tahun." Baik, kita langsung menuju ke codingannya. Yang pertama di sini import dart.io. Saya lupa dart.io. Koma. Enter. Void main. Di sini ada trouble untuk error satu warna. Enter. std out. Right. Ya. Jadi kita masukkan objek, masukkan nama Anda. Ketik 2 spasi koma enter string nama sama dengan std in read line titik koma enter. Selanjutnya di sini kita masukkan untuk usia, kita perintah untuk usia std out right masukkan usia Anda titik 2 spasi koma. Lalu dilakukan variabel nama is Inggris. Oh sebentar, selanjutnya string usia input sama dengan std in read int usia sama dengan int parse usia input titik koma. Selanjutnya di sini kita masukkan perintah untuk menghitung sisa tahun untuk mencapai 100 tahun. int sisa tahun sama dengan 100 dikurang usia. Selanjutnya print hasilnya. Print hai nama kamu akan berusia 100 tahun dalam sisa tahun titik. Nah, di sini ada problem di bagian di line 9 ada argumen type string yang diasing to the parameter tipe string. Usia input sama dengan usia input usia. Oh, di sini sudah ada tanda seru. Nah, di sini sudah masuk semua teman-teman, bisa dilihat dari file 9 ini di sini. Yang di sini langsung kita running. Nah, jika sudah di running akan muncul seperti ini. Kita diperintahkan untuk memasukkan nama kita. Saya menggunakan nama saya Firman Syahputra. Nah, selanjutnya masukkan usia saya. 23. Nah, di sini akan muncul hasil outputnya. Hai Firman Syahputra, kamu akan berusia 100 tahun dalam 77 tahun. Oke. Selanjutnya kita akan ke soal yang kedua. Mintalah angka kepada pengguna, tergantung apakah angkanya genap atau ganjil. Cetak pesan yang sesuai kepada pengguna. Jadi hasil outputnya contohnya seperti ini. Kita disuruh memasukkan sebuah angka, misalnya angka berapapun itu. Nanti hasil outputnya akan menunjukkan angka min 1 adalah ganjil. Ya, angka min 1 adalah ganjil. Jadi angka yang kita sebutkan di sini, angka yang kita masukkan di sini, itu akan menghasilkan output. Angka min 1 disebutkan itu, angka itu apakah ganjil atau genap. Baik, kita mulai untuk codingannya. Import .io, buat enter, void main, salah, int angka, koma. Baik, selanjutnya di sini udah int angka, kita masukkan input angka dengan validasi. While jika angka dengan 0, maka std out dot write ya, masukkan sebuah angka. Sesuai perintahnya di sini masukkan sebuah angka. Titik 2 sini. String input sama dengan std in. Oke, koma. Ya sudah. If input seru 0 enter the try
parse inputnya, input sama dengan 0. Oke, selanjutnya angka sama dengan int parse input jadi koma, else print kedua. Input ini untuk jika angka yang kita masukkan itu bukan bilangan bulat, jadi harus bilangan bulat. Print input tidak valid, masukkan angka bulat titik koma. Oke, dari sini tidak ada yang salah sejauh ini. Ini saya enter. Untuk pengecekan genap atau ganjilnya kita menggunakan if perintah angka 2 0. Oke, selanjutnya print objeknya angka adalah genap. Titik koma, dan jika else print angka adalah ganjil. Jika angka yang tidak sama dengan kelipatan dari 2, maka angka itu akan ganjil. Terus kali koma. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada cekus 13 dan di mana di 13 ini perintah dari 13 ini itu sama semua. Jadi perintah di sini sudah centang semua. Jika sudah centang semua, kita lihat di sini tandingnya. Oke, di sini kita perintahnya disuruh masukkan sebuah angka. Di sini kita masukkan angka 13. Nah, angka 13 adalah ganjil. Oke, selesai. Selanjutnya kita hapus dulu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 sebuah list misalnya A sama dengan dalam A ada angka 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 8, 9. Tulis program untuk mencetak semua elemen list yang kurang dari 5. Jadi, hasil outputnya elemen yang kurang dari 5 dari list A adalah 1, 1, 2, 3. Baik, kita langsung masuk ke codingannya. No void main enter. List angka yang kita masukkan list int sama dengan A sama dengan tadi 1, 1 kita copy aja teman-teman. Enter lagi. Sini bisa kita lihat. Hapus. A sama dengan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 3, 4, 5, 5, 8, 9. Selanjutnya titik koma. Langsung kita buat perintah print. Ya, titik 2. Elemen yang kurang dari 5. Titik 2. Titik koma. Nah, selanjutnya kita buat looping untuk cek tiap elemen. For int angka in A enter if angka kurang dari 50 print angka. Baik, ini sudah. Nah, ini sudah centang semua. Sini kok. Sini sudah centang semua dan di sini sudah benar semua. Hijau semua centang semua. Jadi langsung kita run projectnya. Nah, sini akan muncul elemen yang kurang dari 5. Oh, di sini kita kelebihan masukkan angka 5. Nah, selanjutnya kita cek ulang elemen yang kurang dari 5. Kita run. Nah, elemen yang kurang dari 5 adalah 1, 1, 2, 3 sesuai dengan contoh yang ada di sini. Jika kita ubah seperti yang tadi saya bilang, elemen yang kurang dari 50, misalnya 50. Nah, di sini kita tambahin if angka 50. Jadi di sini harus 50. Nah, selanjutnya kita run projectnya. Nah, di sini akan muncul elemen yang kurang dari 50 adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan juga 3, 4. Oke. Selanjutnya ini kita hapus. Kita akan ke soal nomor 4. Minta pengguna untuk masukkan suatu string dan cetak apakah string tersebut palindrom atau bukan. Palindrom adalah rangkaian kata yang terbaca sama, baik maju maupun mundur. Contoh, kodok, malam, kasur, rusak. Nah, jika ada kata-kata yang dibaca dari depan maupun dibaca dari huruf belakang, jika dibalik huruf belakang menjadi huruf paling depan berurutan, kata yang berkeluar itu sama. Contohnya di sini kodok. Kodok jika kita balik dibaca dari kanan, arah kanan, maka akan muncul kata kodok kembali. Dan juga malam. Malam jika kita baca dari kanan akan menjadi malam kembali. Kasur rusak. Jika kita baca dari kanan yaitu menjadi kasur rusak. Oke, kita langsung masuk ke idealisnya. Yang pertama, import .io, .io, titik koma, enter, void main. Maaf saya ulang. Kurang enter. Kita di sini pertama masukkan input string dari user. S dari out. Right, objeknya. Masukkan sebuah string. Masukkan sebuah string perintahnya di sini ya. Masukkan sebuah string. Kedua. Selanjutnya string input sama dengan std in with links. Oke. If input input is empty. Input kosong print. Jika kita masukkan angka yang kosong, maka akan muncul peringatan print. String tidak boleh kosong. Selanjutnya titik koma.
return, ulangi. Oke, selanjutnya di sini menormalisasi huruf kecil semua dan hapus spasi. Huruf kecil semua dan hapus spasi, string, normalisasi. Agar kakak tidak ada huruf besar atau huruf kecil. Karena jika memungkinkan untuk berbeda katanya, jika dari huruf awal yang besar dan huruf akhirnya kecil, ada kemungkinan untuk error di hasil outputnya akan error. Nah, ini input to lowercase. What did replace? Oh, koma replace. Titik 2. Oke. Enter. 9. Di sini masih error, inspect file. Oke. Kita kembali ke to lowercase, input to lowercase. Ada yang error. Fine. Oh, di sini berarti kita harus titik. Oke, sudah kembali normal semuanya. Tidak ada silangnya lagi. Nah, selanjutnya di sini enter, balik ke string. String reverse. Reverse set. Normalize. Dot split. Split. Reverse. Dot join. Titik koma. Ya, selanjutnya di sini kita masukkan perintah cek apakah palindrome. If normalize. If reverse. Print, maka print string. String kakak adalah palindrome. Oke, di sini string titik 2 input adalah palindrome. Else kecuali print string input bukan palindrome. Oke, di sini perintahnya sudah centang semua 8, tidak ada masalah. Langsung kita run. Oke, nah di sini kita masukkan sebuah string. Seperti contohnya di sini ada kakak, kode kakak. Nah, string kakak adalah palindrome. Namun string kakak adalah palindrome. Namun jika kata yang lain kita masukkan sebuah string adik. Nah, maka string adik bukan palindrome. Jadi kata adik itu bukan palindrome. Kata yang berakiran jika dibaca dari kiri maupun kanan akan sama artinya. Oke, kita hapus. Selanjutnya, nomor 5. Soal kelima yaitu membuat permainan kertas batu gunting untuk melawan komputer. Nah, hasil contoh outputnya itu selamat datang di permainan kertas batu gunting. Ketik keluar untuk berhenti bermain. Jadi, kita akan bermain dengan melawan komputer. Silakan pilih batu, kertas, atau gunting. Batu. Jika kita pilih batu, komputer akan memilih. Komputer memilih kertas, komputer menang. Nah, permainan itu akan terus berlanjut sampai kita ketik keluar untuk berhenti bermain. Baik, kita buka idealisnya. Kita jalankan programnya. Import .io import .mat. Oke, enter. Void main. Print. Selamat datang di permainan kertas batu gunting. Selamat datang di permainan kertas batu gunting. Koma, enter. Print. Ketik keluar untuk berhenti bermain. Ketik keluar untuk berhenti bermain. Ketik 2. Enter. Selanjutnya kita masuk ke daftar pilihan. Daftar pilihannya list. String. Pilihan. Sama dengan batu. Kertas. Gunting. Oke, koma. Random. Sama dengan random. Oke. Koma. Jadi di sini yang pertama itu pilihan kita. List, batu, kertas, atau gunting. Nah, selanjutnya ini pilihan dari komputer. Random. Oke. While. Tuh, itu kebenaran. Jadi kita yang std all. Silahkan pilih batu, kertas, atau gunting. Titik koma. Selanjutnya string input dengan std in treatment synchronize. Oke, if input null continue. Titik koma. String layer sama dengan
input to lowercase titik koma if player keluar print. Terima kasih sudah bermain, sampai jumpa lagi. Jadi jika ada perintah untuk kita playernya jika memasukkan input keluar, maka akan memberikan print atau memberi output pesan terima kasih sudah bermain, sampai jumpa lagi. Sini langsung titik koma. Sudah. D istirahat titik koma. Di sini kita enter lagi. If pilihan constraint player kurung kawat enter print. Jika pilihan constraint maka atau tidak sesuai dengan yang ada. Di sini ada pilihannya batu gunting kertas atau keluar dan juga keluar. Jika tidak ada dari 4 kata tersebut, maka akan muncul peringatan. Pilihan tidak valid. Coba lagi. Saya lupa di sini. Oke. Titik koma. Continue. Jika sudah, kita lanjut ke pilihan komputer. String. Kayak nah, sini kita lanjut. String komputer sama dengan pilihan random. Next 3. Oke. Jadi 3 kata dari 3 integer yaitu batu kertas gunting. Selanjutnya titik koma print. Komputer memilih 2 komputer. Titik koma enter. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan pemenangnya, tentukan if player dengan komputer titik koma kurung kawal enter print hasil seri selanjutnya titik koma else if jika bukan player batu dan komputer sama dengan gunting. Selanjutnya player sama dengan kertas dan komputer sama dengan batu. Oke. Sama dengan batu. Selanjutnya player sama dengan gunting dan komputer sama dengan kertas. Oke. Di sini else if yang berarti di sini nggak pakai. Nah, yang di sini print. Oh, selanjutnya di sini kurung kawan. Print Anda menang. Kedua, player mengalahkan komputer. Menang atas mengalahkan batu. Jadi pilihan player mengalahkan pilihan komputer. Print. Jadi tambah 10 ya. Oke, kita lanjut saja dulu untuk pemasangannya. Nanti. Ini salah di player 32. Oke, 32. Print. Nah, selesai. Jika sudah, di sini else. Jika tidak dari hasil yang tadi, maka print komputer jika select terbalik. Komputer menang. Kedua, komputer mengalahkan player. N sebanyak mungkin. Dan titik koma. Oke, sini sudah jelas. Expect to find. Kita cari di sini titik 32.
ada masalah expect to find the titik 32. Find titik koma, apakah ada yang terlewat? Nah, sini karena masih ada yang error satu ya teman-teman, tidak bisa. Saya sedang mencari untuk expect to find di titik komanya. Masalahnya insert. Oh, di sini saya lupa menaruh ini. Oke, sudah jelas. Di sini sudah berhasil semua, centang semua. Kita run. Nah, di sini kita masukkan. Silakan pilih. Kita ulang. Nah, di sini kita pilih batu, kertas, atau gunting. Oh, di sini saya lupa titik 2. Oh, salah. Di sini saya lupa titik 2-nya. Kita rerun. Nah, selanjutnya kita pilih. Misalnya kita pilih batu. Maka komputer akan memilih secara random apa itu hasil pilihan dia. Nah, di sini komputer memilih kertas secara random ya teman-teman. Maka komputer menang. Karena komputer memilih kertas, komputer menang. Kertas mengalahkan batu. Nah, hasil output ini akan terus berlanjut kecuali kita mengetik keluar. Sini kita lanjut dulu kertas. Tetap. Nah, tuh berhenti kita ketik keluar untuk berhenti bermain. Nah, terima kasih sudah bermain. Sampai jumpa lagi. Oke, sekian. Nah, oh iya, kenapa di sini saya menambahkan import.io? Karena ketika saya mencari di Google, ketika std outright ini tidak berhasil dijalankan atau gagal perintahnya, karena import.io ini untuk mengimport library bawaan Dart untuk input dan output melalui terminal atau konsol. Jadi ketika kita menginput dan juga output std output atau std input, std in, nah kita menggunakan Dart.io. Jadi saya tadi mencari di Google, permasalahannya karena gagal. Nah, jadi dengan Dart.io kita bisa input std out, .write, readline, synchronize. Nah, jadi kalau baris ini dihapus, Dart.io ini dihapus, maka program tidak bisa dipakai atau tidak bisa, maka program std in dan juga std out seperti ini tidak bisa dipakai, sehingga kita tidak bisa menerima input dari pengguna lewat terminal. Oke, baik. Sekian dari saya, Pak Nopianto. Semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih belajar juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.